Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Haitullah, NPM 2021 Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSY selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Ilmu Tasawuf. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul bagaimana amalan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidh min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashadda hubballah. Sadaqallahul azim. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan yang mana mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna surat ini bahwasanya terdapat orang yang mencintai selain Allah itu lebih dari cintanya kepada Allah. Dan tentunya sebagai orang yang beriman, tidak ada selain Allah yang dijadikan sebagai cinta yang lebih. Dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Ada 3 perkara yang jika ketiganya ada pada seseorang, salah satunya akan membuatnya merasakan manisnya keimanan, yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Selanjutnya, mari kita telah terlebih dahulu apa makna dari perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu merajuk kepada arti takwa. Takwa, bagaimana kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana kita dapat menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu step atau caranya yaitu dengan melakukan ibadah. Ibadah yang paling khusus yang akan saya bahas adalah yaitu tentang sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan nahi mungkar. Di sini jelas bahwasanya fungsi sholat kita dalam menunjang keberhasilan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat sebagai backup kita, backup iman kita agar kita terhindar dari perbuatan mungkar. Bahwasanya Allah langsung menjamin Allah akan memberikan kesadaran jika kita ingin berbuat mungkar. Step selanjutnya itu dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun merupakan amalan yang dibaca di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikatnya Al-Quran merupakan petunjuk pedoman bagi hidup manusia. Bagaimana kehidupan kita diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk meraih ridha Allah dan meraih cintanya Allah, dan tentang apa yang harus kita hindari untuk menggapai ridhonya Allah. Al-Quran pun bersifat asyifa. Al-Quran itu bersifat obat. Bagaimana kita dapat merasakan ketenangan hati jika kita membacanya dengan tulus dan ikhlas dan penuh makna. Selanjutnya yaitu dengan kita berzikir, karena berzikir merupakan salah satu cara pula untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Zikir yang paling awal sebelum zikir yang lain adalah dengan menyebut asma Allah, yaitu dengan istighfar. Karena istighfar merupakan pintu pertama kita untuk berzikir. Istighfar bagaimana kita berintrospeksi dengan merendahkan hati bahwasanya kita sadar kita manusia berdosa, agar Allah selalu mengampuni dosa kita. Yaitu tidak lupa dengan bersolawat Nabi, bahwasannya dijelaskan pula di dalam sabda Rasul yang telah saya sebutkan tadi, jika kita mau mencapai cintanya Allah dan Rasul, maka kita harus tulus mencintainya. Istighfar, jiwa kita connect dengan Allah. Salawat Nabi, jiwa kita connect dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu dengan mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Tentu dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut, tidakkah kita memerlukan guru?
tentu pasti memerlukan guru. Dengan ini pondok pesantren menjadi salah satu kunci, wadah, dan media dalam pembelajaran Al-Quran, pembelajaran ibadah, pembelajaran apa yang dianjurkan oleh agama. Untuk itu dalam memilih pondok pesantren Al-Quran, pilihlah guru yang sanadnya jelas, guru yang ilmunya tembus kepada apa yang Rasul ajarkan untuk umatnya. Dan yang cara terakhir adalah bagaimana kita dapat mengkontrol kolbu kita, pikiran kita. Kembali sekiranya kita untuk tetap berintrospeksi diri, bagaimana kita manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Banyak sekali hal introspeksi. Hal introspeksi meliputi bagaimana kita berpikir kita makhluk berdosa, dan bagaimana kita berpikir bahwa kita manusia yang kadar sementara. Tentunya kita akan segera menuju kematian. Sebagaimana sabda Rasul yang telah Rasul kasih tips bagaimana kita dapat membuat khusyuk dalam beribadah. Ingatlah pada masa-masa kematian, karena kematian akan membuat kita khusyuk dalam beribadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemateri kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.